Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa dengan NIM 2255201284, mahasiswa semester 3 angkatan 2022, program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dari matkul etika dan profesi yang diampu oleh Bapak dosen Pak Alim Herdiansyah yang terhormat. Mulai saja, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Audit IT, ya. Kita bahas dulu secara singkat. Jika kita dengar kata audit, yang perlu kita ingat ialah kata pemeriksaan, yaitu definisi lengkapnya merupakan suatu proses kegiatan pemeriksaan bahkan evaluasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua hal berjalan sesuai dengan aturan di suatu perusahaan. Langkah-langkahnya itu bisa dilakukan dengan proses pertama pengumpulan bukti, yang kedua analisis, yang ketiga tahap pengujian, yang keempat sesi wawancara, dan yang terakhir, yang paling final itu ada pemeriksaan dokumen oleh auditor. Kita bahas dulu latar belakang terjadinya kegiatan audit ini. Dari zaman dulu, sistem pemerintahan di kerajaan pun memiliki undang-undang dan peraturan yang mewajibkan laporan keuangan secara berkala, sehingga dibutuhkan audit sebagai pemegang saham dengan tugas memastikan transparansi keuangannya. Ya, jadi dalam hal investigasi audit juga dapat diberlakukan terhadap kecurigaan pelanggaran hukum seperti penipuan dan masalah etika dalam suatu organisasi atau entitas kerajaan pada zaman dahulu agar dapat mengungkap masalah yang ada. Kita bahas dari zaman dahulu dulu ya, di sini ada sejarahnya. Di zaman Mesir kuno itu audit dipraktikkan untuk memeriksa persediaan makanan dan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi tata kelola aset juga dibutuhkan kegiatan audit. Di zaman Yunani kuno, audit digunakan untuk memeriksa pengelolaan keuangan dan memastikan ketertiban dalam tata pemerintahan kota. Yang ketiga ada pada masuk pada abad pertengahan, dibutuhkan auditor juga untuk memeriksa catatan gereja dan organisasi religius. Next ke abad ke-18, di sini sudah mulai muncul perusahaan-perusahaan besar sehingga dibutuhkan audit yang hanya berfokus pada pemeriksaan laporan keuangan perusahaan agar berjalan dengan stabil dan tertata rapi. Masuk ke abad 20, audit mengalami transformasi yang sangat besar, sehingga praktik audit ini diterapkan pada pertumbuhan perusahaan besar seperti pasar saham dan regulasi pemerintahan. Hingga saat ini, audit bukan hanya memeriksa angka, tapi juga mengendalikan kepercayaan dan integritas dari berbagai sektor. Itu tadi sejarah mengenai audit dari dulu hingga sekarang. Sekarang kita masuk ke siapa sajakah pihak yang terlibat dalam kegiatan audit. Di sini saya cantumkan ada three party relationship, ada tiga pihak yang terlibat. Yang pertama ada auditor. Auditor sendiri ini merupakan tokoh utama dalam kegiatan audit, yaitu eh, orang yang memeriksa atau yang melakukan kegiatan auditnya. Yang kedua ada pihak penerima laporan. Di sini pihak yang menerima hasil laporan dari audit yang telah dilakukan auditor untuk disalurkan ke pihak auditi. Auditi ini adalah suatu entitasnya atau suatu perusahaannya atau departemennya yang sedang diaudit, seperti itu ya. Itu tadi tiga pihak yang biasa terlibat dalam proses audit. Next, ada
aspek pengaturan ya. Di sini yang pertama ada audit governance. Dia itu biasa audit dalam tata kelola organisasi. Yang kedua ada corporate governance, itu biasa mengelola audit dalam perusahaan. Ada yang ketiga ada risk governance, itu tata kelola risiko dalam suatu entitas. Yang keempat ada regulatory, dia biasa mengelola tata kelola regulasi. Yang kelima ada IT governance, ini biasanya mengelola audit dalam bidang teknologi informasi. Next ada public governance, itu tata kelola publik dan operasional dan ISG. Nah, yang terakhir ini merupakan audit dalam bidang tata kelola lingkungan sosial dan tataran pemerintahan. Next ada beberapa syarat untuk menjadi auditor yang baik. Yang pertama itu eh, paham akan profesi audit, ya. Mempelajari lebih lanjut tentang profesi audit merupakan peran dan tanggung jawab seorang auditor agar bisa mengikuti asosiasi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Yang kedua ada pendidikan. Pendidikan juga di sini penting, setidaknya gelar sarjana dalam bidang audit seperti akuntansi atau bisnis yang terkait itu diperlukan untuk meningkatkan eh apa namanya? Jenjang agar terlihat lebih harum namanya. Yang ketiga ada experience, yaitu berupa pengalaman. Semakin banyak pengalaman, maka bisa dikategorikan ke dalam auditor yang baik. Yang keempat ada sertifikasi juga diperlukan. Contohnya itu ketika kita mengikuti suatu seminar atau apapun kompetisi yang berhubungan dengan audit itu biasanya kita akan mendapatkan sertifikasi untuk experience menjadi auditor yang baik. Next ada yang kelima ada daftar firma. Daftar firma ini biasanya kita auditor itu memulai karir mereka dengan bekerja di firma akuntansi. Jadi mulai dari yang kecil dulu hingga menjadi yang di tahap besar untuk menjadi seorang auditor. Yang keenam ada cari kesempatan karir. Jadi semakin banyak kita mencari akan semakin banyak kesempatan menjadi auditor yang baik. Yang ketujuh ada join asosiasi. Ini bisa berupa apa namanya? Seperti kompetisi atau kita join organisasi yang ruang lingkupnya itu membahas tentang audit, dan yang terakhir itu ada networking. Networking itu seperti ruang lingkup relasi untuk pekerja auditor tersebut. Next, kita masuk ke tahap lembaga referensi audit. Maksudnya adalah di sini ada beberapa lembaga yang menaungi tentang sistem audit. Yang pertama ini ada ISAKA. ISAKA ini berdiri dan berkantor pusat di Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1969, merupakan sebuah organisasi profesional global yang fokus pada keamanan informasi. Nah, yang kedua ada IFAC. IFAC ini kepanjangannya International Federation of Accountants. Di sini IFAC adalah organisasi dunia yang memajukan keahlian akuntan dan profesi terkait audit di seluruh dunia. Yang ketiga ada ACA atau Association of Chartered Certification Accountants. Dia ini merupakan sebuah bidang lembaga badan profesi akuntansi juga yang didirikan yang memberikan sertifikasi auditor serta mengeluarkan panduan dan standar untuk profesi akuntan dan audit. Yang keempat ada AIPA.
Kepanjangannya ialah American Institute of Certification Public Accountants, merupakan organisasi terkemuka di Amerika Serikat yang tugasnya mengatur profesi akuntan publik yang bersertifikasi dan mengeluarkan panduan dengan standar audit tertentu. Yang terakhir ada CIPA, yaitu Chartered Institute of Public Finance and Accountants. Dia ini merupakan organisasi yang mengkhususkan diri dalam akuntansi sektor publik, audit, dan tata kelola. Jika kalian ingin bergabung, silakan di-searching untuk masuk ke lembaganya. Untuk info lebih lanjut ada pada internet. Masuk ke skills. Di sini ada beberapa skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang auditor. Ada poin hard skill dan poin soft skill. Di sini bisa dibaca sendiri ya. Kalau hard skill tuh lebih ke arah kemampuannya, serta kalau soft skill ini lebih ke keterampilannya seperti itu. Next, kita masuk ke tipe auditor. Di sini ada audit internal dan audit eksternal. Kalau audit internal itu biasanya seorang auditornya itu diambil dari dalam perusahaan. Kalau eksternal biasanya itu dia seorang auditornya diambil dari luar entitasnya. Jadi mengundang seseorang untuk masuk ke dalam entitasnya agar bisa mengaudit perusahaannya tersebut. Itu tadi bedanya ya. Next, kita bahas mengenai audit internal. Kalau audit internal itu dia pengalaman 1 sampai 3 tahun sudah dikatakan junior, 3 sampai 5 tahun sudah dikatakan senior, dan 5 sampai 8 tahun itu masuknya sudah menjadi audit manager. Sedangkan di pihak eksternal ini lebih cepat karena bisa sambil-sambil gitu. Kalau 1 sampai 2 tahun saja dia sudah menjadi dikategorikan IT junior, jadi setahun lebih cepat daripada audit internal. 3 sampai 4 tahun sudah senior, dan 5 sampai 8 tahun itu sudah termasuk spesialis audit ya. Di sini ada beberapa sumber daya atau sponsor yang yang bisa mendukung kegiatan audit. Yang pertama ini ada perusahaan publik. Biasanya ini perusahaan publik dia ini memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek untuk menjalani audit laporan keuangannya seperti itu. Yang kedua ada perusahaan swasta. Dia ini meskipun tidak wajib secara hukum, tapi banyak perusahaan swasta yang memilih untuk menjalani audit sebagai alat untuk memastikan kualitas laporan keuangan perusahaannya. Makanya dia untuk mendapatkan pembiayaan dari bank atau investor diperlukan juga perusahaan swasta. Yang ketiga ada dari pemerintah. Pada tingkat lokal, regional, maupun nasional, sering menjalani audit untuk memastikan transparansi dan penggunaan dana publik, dan untuk memenuhi persyaratan hukum diperlukan pemerintahan juga. Pemerintah artinya terlibat. Yang keempat itu ada lembaga. Di sini lembaganya bisa bermacam-macam. Ada lembaga bank, lembaga asuransi, lembaga keuangan lainnya juga diperlukan. Karena untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan regulator, eh, diperlukan lembaga yang sesuai dengan praktik yang baik dan terpercaya. Yang kelima ada rumah sakit. Di sini rumah sakit juga bisa memberikan sponsor sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan audit. Yang keenam ada industri. Di sini adalah pihak sumber daya terbesar ya. Karena perusahaan yang beroperasi di sektor industri ini, misalnya kayak pertambangan atau energi, itu seringkali menjalani audit untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan demi keselamatan serta mengelola risiko yang terkait dengan operasi mereka. Yang ketujuh ada bank, biasanya itu mensponsori keuangan, dan yang terakhir ada sukarela. Biasanya ini eh, orang yang menawarkan diri untuk menjadi auditor seperti itu.
Dan kita masuk ke tahap peran-peran audit. Di sini ada yang pertama itu audit keuangan. Biasanya dia tugasnya melaporkan keuangan perusahaan untuk memastikan keakuratan pada standar akuntansinya. Bergerak di bidang keuangan perusahaan publik, contoh perusahaannya seperti PwC, KPMG, EY, dan Deloitte. Untuk info lebih lanjut bisa di searching aja mengenai perusahaan contohnya tadi. Masuk ke audit internal, biasanya dia menilai pengendalian internal dan efisiensi operasional. Masuknya ke dalam bidang industri, contoh perusahaannya itu seperti Bank Mandiri atau Telkom Indonesia dan Pertamina yang ada di Indonesia. Masuk ke audit IT, di sini biasanya mengidentifikasi risiko keamanan sistem komputer dan jaringan. Masuknya ke bidang IT. Contoh perusahaannya yang secara internasional itu adalah IBM atau eh, dan Symantec dan McAfee juga ada Trustwave. Masuk ke audit kualitas data, di sini biasanya memastikan keakuratan dan kualitas data organisasi yang bergerak di bidang manajemen data. Contoh perusahaannya itu ada Informatika SAS dan Talent. Masuk ke audit kepatuhan peraturan, biasanya memeriksa kepatuhan organisasi terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku. Masuk ke dalam bidang industri juga, contoh perusahaannya seperti RSM, Protiviti, dan Duff and Phelps. Masuk ke audit sumber daya manusia, biasanya di sini mengelola kebijakan sumber daya dan manajemen karyawannya. Contoh perusahaannya seperti Mercer, Aon, Hewitt, dan Towers Watson. Audit lingkungan biasanya itu menganalisis dampak lingkungan terhadap regulasi lingkungan. Contoh perusahaannya itu seperti Icon dan Tetra Tech. Berarti ini masuknya ke bidang lingkungan, energi, dan juga industri. Audit kesehatan biasanya menilai layanan terhadap manajemen sumber daya manusia dan pasien. Masuknya ke bidang farmasi dan kesehatan. Contoh perusahaannya seperti Optum, Huron, dan Deloitte. Masuk ke rantai pasokan, di sini biasanya mengevaluasi rantai pasokan perusahaan yang bergerak di bidang manajemen industri, dengan contoh perusahaannya seperti DHL Consulting dan PwC. Di sini ada beberapa prosedur atau tata cara kita untuk mengaudit. Yang pertama, dilakukan perencanaan. Merencanakan tujuan, lingkup, dan strategi yang akan dibangun. Yang kedua, tahap evaluasi. Di sini biasanya mengevaluasi sistem pengendalian untuk memahami proses dan prosedur perusahaan nanti akan seperti apa. Yang ketiga ada pembuktian. Di sini kegiatannya mengumpulkan bukti dan mendukung hasil laporan seperti bukti dokumen, rekaman, kontrak, dan lain-lainnya. Yang keempat ada tahap pemeriksaan. Setelah dilakukan pembuktian, pasti harus diperiksa terlebih dahulu. Biasanya dilakukan dengan observasi dan wawancara personel perusahaan. Tahap kelima ada pengujian. Setelah pemeriksaan lolos, dilakukan tahap pengujian yang memverifikasi konfirmasi pihak yang terkait, seperti melakukan pengujian saldo akun dan prosedur analitis. Tahap keenam, penilaian risiko. Setelah diuji, dinilai juga risiko kelebihan dan kekurangannya untuk menentukan tindakan yang uh, mempengaruhi risiko baik dan buruknya. Next, yang ketujuh itu ada nilai wajar. Di sini auditor sudah menilai wajar aset tertentu yang nantinya akan terpengaruh yang mana aja. Yang delapan ada kesimpulan audit. Setelah dinilai pasti ada kesimpulannya. Auditor tugasnya menyimpulkan temuan mereka untuk dijadikan di tahap selanjutnya yaitu laporan hasil untuk manajemen diserahkan ke manajemen auditi. Setelah itu baru di paraf jika disetujui dan langsung kontak ke entitas pihak ketiga yaitu auditor berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat setelah membahas hasil laporannya. Yang ke-12, yang terakhir yaitu ada tindak lanjut. Ya, jadi jika
eh, di ACC berarti ditindaklanjut. Jika belum di ACC berarti harus dievaluasi lagi. Next, kita masuk ke tahap kendala dan tantangan audit. Di sini ada beberapa. Yang pertama, kita bahas secara singkat, ada keterbatasan akses, ada kompleksitas bisnis, ada perubahan regulasi, resiko keuangan, tantangan globalisasi, dan teknologi keuangan. Untuk tantangan globalisasi ini biasanya perbedaan bahasa kayak mata uang dan peraturan yurisdiksi juga menjadi kendala dan tantangan untuk auditornya ya, untuk dalam kegiatan auditnya. Kita bahas ke tahap terakhir, yaitu mengenai kesimpulan. Di sini kesimpulannya ialah, definisi audit secara singkat merupakan suatu kegiatan pemeriksaan atau quality control, serta evaluasi dalam sebuah perusahaan. Tokoh utama yang berperan dalam kegiatan audit ialah auditor. Tujuan audit sendiri menurut sesi webinar Reza Amini ialah membuat opini mengenai apakah pernyataan yang dibuat sudah sesuai dengan standar integritas. Jawabannya hanya ya atau tidak. Seperti tadi, jika ya maka ditindaklanjuti, jika tidak maka dievaluasi. Dengan adanya audit dapat membantu perusahaan mengelola risiko dengan lebih baik, meningkatkan kepercayaan kepada investor dan para donatur saham, dengan kemungkinan perolehan kredit atau investasi akan meningkat. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Sudah cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.